Pemirsa, Bandara Noto Hadinegoro menjadi pintu sekaligus jembatan untuk Jember, dikenal oleh masyarakat secara global. Namun sayangnya pemirsa, sejak dibangun tahun 2003 lalu, ternyata perkembangan dari bandara ini tidak sesuai dengan harapan. Di era pemerintahan Gus Bupati Muhammad Fawaid akan diberlakukan reaktivasi kembali untuk Bandara Noto Hadinegoro. Dengan adanya reaktivasi tentu akan ada banyak sekali tantangan dan peluang yang harus segera diselesaikan dan dipecahkan. Lalu seperti apa tantangan, peluang sekaligus manfaat dari reaktivasi untuk Bandara Noto Hadinegoro di Kabupaten Jember? Kita akan bahasnya selama 30 menit ke depan bersama saya, Aci Wilfa. Pemirsa, untuk membahas terkait bagaimana saja tantangan dan peluang yang harus dipecahkan oleh pemerintah Kabupaten Jember dalam reaktivasi Bandara Noto Hadinegoro, sudah hadir bersama saya dua narasumber yang luar biasa di studio kami. Yang pertama, saya ingin menyapa Kepala Dinas Perhubungan Pemkab Jember, Pak Agus Wijaya. Pak Agus, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Sehat Pak Agus? Alhamdulillah. Semangat Pak Agus? Semangat Pak Agus. Sebelumnya terima kasih Pak Agus sudah berkenan hadir ke studio kami untuk memberikan informasi tentunya kepada masyarakat. Di samping Pak Agus, saya juga ingin menyapa ini tim hukum dari TP3D Kabupaten Jember. Pak Didi, apa kabar Pak Didi hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Salam sehat Pak Didi. Ya, Semangat SKC. Semua karena cinta. Semua karena cinta. Oke. Sebelumnya juga terima kasih Pak Didi sudah berkenan hadir memberikan informasi tentunya kepada masyarakat Jember. Bapak-bapak, ini hari ini kita luar biasa. Tema yang dibahas tentang reaktivasi Bandara Noto Hadinegoro Jember untuk Jember lebih mendunia. Kita tahu bahwasanya sudah bertahun-tahun, hampir 10 tahun lebih Bandara Noto Hadinegoro ada di Kabupaten Jember, tapi ternyata berjalannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini di zaman pemerintahan Gus Bupati akan diadakan reaktivasi. Seperti apa mungkin pandangan dari Pak Agus sendiri sebagai Kadisub menyikapinya? Kemarin pada tanggal 17 kita ada kedatangan dari Ketua tim TP3D dan Ketua Komisi DPRD Kabupaten Jember dalam rangka kunjungan kerja melihat kesiapan bandara. Dari kunjungan tim tersebut kami merasa bangga karena bangga bisa mengetahui secara langsung kondisi di bandara milik Pemkab Jember. Artinya milik Pemkab Jember betul-betul bisa mengetahui sebenarnya. Nah, maka dari itu saya selalu mengatakan kepada siapa saja, khusus kalimat reaktivasi bandara ini sebenarnya menurut saya kurang cocok. Karena bandara itu sudah sejak lama sudah aktif. Jadi kita lebih banyak kalau dengan pemerintah sekarang Gus Bupati Muhammad Fawaid, kemudian dengan Pak Joko Wakil Bupati, kita lebih banyak mengoptimalkan bandara, optimalkan penerbangan. Karena bandara saya tidak pernah tutup. Bandara Kabupaten Jember mulai operasi komersil 16 Juli 2014 sampai sekarang itu masih tetap opening operasi. Artinya itu kita punya izin dari Kementerian Perhubungan Udara, setiap 5 tahun kita selalu hidupkan. Karena kalau dalam 5 tahun sekali sertifikat bandar udara itu tidak dihidupkan, secara otomatis pemerintah pusat akan menutup. Jadi dasarnya adalah sertifikat bandar udara yang kebetulan kemarin 2024 bulan November sudah kita perbarui. Karena apa? Bandara Noto Hadinegoro Jember kita masih beroperasi melayani yang namanya seperti sekarang ini kita punya pesawat swasta charter yang dioperatori oleh PT Numa Aviasi. Kemudian setiap bulan kita minimal ada 1 penerbangan dari swasta ataupun dari mana yang sifatnya mereka sangat privasi, tidak boleh diketahui. Contoh misalkan yang salah satu yang boleh diketahui adalah ada 1 rumah sakit di Jember ini yang setiap bulan itu take off landing dari bandara menuju Jakarta membawa pasien. Ini dengan pesawat jet. Banyak yang nggak tahu ya. Artinya
minimal itu ada satu pesawat jet yang take off landing di bandara. Kemudian belum pesawat yang lainnya sifatnya ada tamu-tamu yang khusus. Jadi kalau saya melihat di Bandara Jember ini ada beberapa yang menurut saya privasi pemilik atau penumpang tidak boleh mereka diketahui oleh publik. Maka dari itu saya yakin mereka juga nggak mau dipublis privasinya, sehingga masyarakat Jember mereka nggak tahu. Tapi teman-teman kami di Bandara Noto Hadinegoro tetap melayani. Artinya pesawat pada saat akan landing di bandara selalu kepala bandara selalu minta izin saya. Izin Pak Kadis, ada slot time dari PT ini, besok ada tamu ini akan hadir jam sekian. Kalau saya mengatakan tidak, berarti tidak boleh. Nah, jadi selama ini oke, lanjut. Artinya teman-teman sudah bekerja seperti biasa. Nah, ini salah satunya adalah kita berpikir memang Bandara Noto Hadinegoro masih belum ada penerbangan yang namanya komersil. Jadi kalau saya lebih tertarik bahasanya optimalisasi penerbangan. Artinya penerbangan apa? Yang kita optimalkan, cari komersil. Nah, disinilah yang saya katakan tadi, saya bangga dengan pemerintahan Gus Fawait akan mengoptimalkan penerbangan mencari maskapai. Kalau yang swasta katakanlah charter privat, hampir 1 bulan itu pasti ada minimal 1. Itu Mbak. Artinya ini di pemerintahan untuk Gus Bupati. Betul. Bukan reaktivasi karena memang dari lama Bandara Noto Hadinegoro sudah aktif dan operate. Jadi minimal operasi, ada 1 jet. Ada ya nggak boleh tahu siapa pemiliknya. Mereka pasti datang sebulan sekali pasti di bandara. Ya. Dan itu hari-hari tertentu mereka bisa hari Minggu tersebar. Gitu. Dan juga memang kita jam operasinya bandara itu mulai pukul 07 sampai jam 17. Memang kita tidak boleh operasi di atas jam 17. Jadi jamnya itu ditentukan oleh sertifikat bandara udara. Artinya itu masa berlaku 5 tahun ke depan sejak November. Berarti kalau 24 masih berlaku sampai tahun 29. Artinya di zaman untuk pemerintahan Bupati Fawait ini mengoptimalkan penerbangan komersil. Yang komersil itu yang saya harus angkat topi untuk mendukung Bapak Bupati. Oke, saya ingin beralih kepada Pak Didi ini selaku tim hukum dari TP3D Kabupaten Jember. Tadi sempat dibahas ternyata dari pihak DPR kemudian salah satu juga dari TP3D ini sudah melakukan kunjungan kerja untuk melakukan pengoptimalan tadi ya Pak ya, untuk melakukan pengoptimalan di Bandara Noto Hadinegoro. Pak mungkin bisa di-sharing kepada kami bersama apa sih Pak mungkin temuan-temuan yang mungkin bisa artinya bisa ditingkatkan lagi untuk bisa mencapai pengoptimalan ini di bandara Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua. Apa yang kita ikhtiarkan ini landasannya semua karena cinta. Ya. Apa yang diaturkan oleh Pak Kadisub, Bapak Agus Wijaya tadi, itu bagian daripada catatan summary daripada kunjungan teman-teman DPRD bersama TP3D saat di bandara, termasuk juga ada dinas terkait, misalnya dari Dinas Pariwisata, PU Bina Marga, Kominfo. Itu bagian daripada proses mengintegrasikan diri dalam upaya optimalisasi penerbangan komersial. Saya sepakat dengan narasi itu, dan itu yang memang harus dilakukan. Dari TP3D sesuai akronimnya, TP3D itu adalah Tim Pengarah Percepatan Pembangunan Daerah. Betul. Yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gus Bupati. Sehingga apa yang menjadi temuan, catatan, hasil koordinasi bersama sebagai tindak lanjut pertemuan awal kunjungan teman-teman DPRD kemarin di bandara, ada beberapa hal yang memang harus segera dilakukan pergerakan secara cepat. Contoh Pak Kadishub juga sudah memaparkan panjang lebar pada saat kita berkoordinasi di bandara. Contoh landasan pacu itu runway-nya, markanya itu kan sudah mulai kabur. Di atas ketinggian kalau pesawat mau turun di atas ketinggian 30 meter itu sudah kabur, dan ini kan membahayakan. Betul. Sehingga sarana prasarana yang berkaitan dengan marka landasan pacu itu pun harus disegerakan. Konsekuensinya kepada penganggaran. Termasuk juga kami meninjau kesiapan daripada PMK, kendaraan PMK yang ternyata setelah kami
lihat itu usianya sudah 17 tahun berjalan ya Pak Agus, itu sudah kurang memenuhi syarat sehingga harus dilakukan permajaan. Termasuk juga kendaraan ambulan yang stay di sana, yang sewaktu-waktu bisa bergerak, itu pun juga perlu permajaan. Ada hal-hal lain yang memang tidak kalah pentingnya yang menjadi catatan kami dari TP3T dalam proses-proses mengoptimalkan penerbangan, tentunya dengan kehadiran dinas yang lain. Contoh, kehadiran dinas pariwisata tentunya harus menginisiasi adanya program-program penunjang percepatan. Semisal begini, misalnya Mbak Ica ya, kalau Mbak Aci, mohon maaf Mbak Aci mau hadir ke bandara, dalam perspektif kepariwisataan, Mbak Aci akan membutuhkan bahasa pemaknaannya begini, what I want to see. Betul. Iya, I want to eat. Betul. I want to buy. Apa yang Mbak Aci mau lihat, yang mau dimakan dan mau dibelanjakan, mau membeli sesuatu di sana. Itu belum ada penunjang sama sekali. Jadi terintegrasinya OPD terkait untuk mencapai pada satu tujuan harapan yang diaturkan oleh Pak Kadisub tadi, semuanya memang harus bergerak, berbagai corak warna namun terpadu dalam satu tujuan yang sama. Bagaimana optimalisasi penerbangan komersial itu bisa segera terlaksana. Terlebih lagi dan sebagai tradisi di dalam bulan Agustus ada gelaran GFC. Iya, betul. Tentunya ini ada nilai-nilai penguatan okupasi yang menjadi target harapan daripada Pak Kadisub bila mana optimalisasi penerbangan pesawat komersial ini bisa dilakukan. Namun ada catatan terpenting yang harus menjadi guidance di antara OPD terkait. Arahan Gus Bupati bagaimana agar supaya optimalisasi penerbangan pesawat komersial ini tidak membebani APBD. Insya Allah Pak Kadisub sudah ready siap menjabarkan itu dengan catatan green light daripada penguasa wilayah pimpinan tertinggi dalam satu komando. Bila mana sudah memberikan lampu hijau, insya Allah Pak Kadisub gerak cepat juga. Itu kata kuncinya di situ ya. Secara ini gambaran secara umum dari kami sebagai anggota TP3D yang ikut serta dalam proses kunjungan teman-teman Dewan pada saat di bandara kemarin. Ini cukup menarik sekali Bapak-Bapak, tapi kita akan lanjutkan usai jeda. Kita akan kembali pemirsa setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami.